Halo cuy, welcome back di channel kita kali ini. Pembahasan kali ini adalah pengalaman gua yang setelah gua ingat-ingat, boleh juga nih kalau gua bahas dan sharing kepada kalian semua. Untuk lebih menjaga nama baik perusahaan, tentunya akan gua samarkan cuy. Kejadian ini juga dialami oleh kami berenam. Dan saya sorry, gua gak bisa sebutin nama-namanya cuy. Oke, jangan banyak berbaham ria, langsung saja ke ceritanya. Welcome back, apa kabar kalian semua? Lur. Jadi cerita kali ini terjadi saat gua bekerja di salah satu pabrik printing yang belum lama beroperasi. Tepatnya di tahun 2022 di salah satu perbatasan kota antara Bandung dan juga Cimahi. Pabrik printing ini beroperasi dengan sistem 2 shift, siang dan malam. Dan juga masing-masing shift bekerja dengan penuh waktu selama 12 jam. Yang artinya jika gua masuk kerja pada pukul 8 pagi, akan pulang pada pukul 8 malam. Begitupun sebaliknya. Untuk tanggal dan bulannya saya agak lupa cuy. Yang pasti saat itu di hari Kamis saya mendapati shift malam dan gue baru sadar bahwa saat itu malam Jumat Kliwon. Seperti biasa sebelum berangkat kerja gue bersiap-siap terlebih dahulu. Dan tak lama gue pergi setelah azan Isya berkumandang. Jarak tempuh rumah gue ke pabrik lumayan cukup jauh cuy. Dan juga seringkali disertai padatnya kemacetan yang selalu membuat gue kesal. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan selama hampir 1 jam lebih, akhirnya gue sampai di pabrik sekitar pukul 8 malam lewat 10 menit. Telat memang, tapi alasan klasik terjebak macet sudah menjadi tak asing lagi dan kadang sulit untuk dipercaya bagi orang-orang yang mendengarnya. Meskipun kenyataannya memang seperti itu cuy. Tak hanya itu, shift malam menjadi waktu bekerja favorit bagi gue sendiri. Dan mungkin rekan-rekan kerja yang lain pun punya perasaan yang sama cuy. Alasannya karena bekerja pada malam hari lebih santai dan juga tidak terlalu hektik. Dan tentunya berbeda saat bekerja pada siang hari. Serta bekerja pada malam hari juga bisa terlepas dari drama-drama pekerjaan yang membuat gue sangat malas. Ditambah dengan tidak adanya supervisor yang mengawasi pekerjaan kami. Itu yang menjadikan kami lebih bebas dan lebih santai. Singkat cerita pada pukul 10 malam, gue dan beberapa rekan kerja yang lain memutuskan untuk berdiam diri dan nongkrong di luar pabrik. Tepatnya di dekat gerbang dalam dan juga tempat akses keluar masuk karyawan. Selain itu, tak lupa juga kami mematikan semua mesin dan beberapa lampu yang membuat di dalam pabrik sangat gelap. Alasannya kami nongkrong dan melakukan itu karena saat itu pekerjaan kita sangatlah sedikit dan itu pun sudah selesai. Karena kebetulan juga pada saat itu kami masuk kerja setelah 2 minggu libur hari raya yang menjadikan orderan dari para customer belum sepenuhnya masuk cuy. Kebiasaan gue dan rekan yang lain, setiap kali pekerjaan beres ataupun tidak ada sama sekali apa yang harus dikerjakan, kami selalu bermain games dan juga menikmati kopi serta rokok sebagai pelengkapnya di malam hari. Saking asiknya bermain game, tak terasa waktu menunjukkan pukul 12 malam. Dan kami pun menyudahi kegiatan mabar tersebut. Hingga situasi yang awalnya rame seketika hening karena kami disibukkan dengan HP masing-masing. Lalu di saat situasi semakin hening, tiba-tiba terdengar suara keran air yang menyala di arah toilet yang berada di lantai 2. Saat itu posisi toiletnya sangatlah dekat dengan jendela atas. Sehingga jika kami berdiam diri di sudut manapun, toilet itu akan sangat jelas terlihat. Lalu posisi kami saat mendengar air keran yang menyala sungguh sangat keheranan. Hingga kami pun saling berspekulasi satu sama lain. Namun untuk memastikan jawabannya, kami memutuskan untuk mengecek toilet tersebut. Dan saat tepat di pinggir tembok toilet itu, kalian mau tahu apa yang terjadi? Keran yang awalnya menyala tiba-tiba langsung mati dengan sendirinya. Gua di pinggir toilet. Air keran masih menyala cuy. Tapi pas udah deket dan mau ngebukain pintu, mati sendiri. Yang lucunya saat itu, kami putar balik dengan terbirit-birit dan juga berteriak bermacam-macam hewan sudah kami sebutkan cuy. Padahal pada saat itu, kami belum sempat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Lalu singkatnya setelah pelarian dan juga hal gak jelas yang sama sekali belum pasti kebenarannya, kami lagi-lagi saling berspekulasi dan berpegang teguh dengan pendapatnya masing-masing. Dan tak dari situ, lagi-lagi beberapa menit kemudian, keran di dalam toilet itu kembali menyala dengan sendirinya. Hingga pada akhirnya kami memutuskan untuk mengecek kembali toilet itu dan saling meyakinkan untuk tidak putar balik dan kabur lagi. Sampai-sampai cuy, kami harus home pimpa untuk menentukan siapa yang berada di posisi pertama.
Lalu setelah kami yakin dan menentukan siapa yang berada di posisi pertama, dan kebetulan gue waktu itu di tengah cuy. Saat kami mulai mendekati toilet itu, pintu toilet itu tertutup. Hingga dengan sisa-sisa keberanian yang kami miliki, kami membuka pintu toilet itu dan kami pun sangat kaget. Karena tidak ada satu orang pun yang ada di dalam toilet tersebut. Bahkan posisi air keran itu masih menyala cuy. Hingga saat itu kami pun sepakat untuk mematikan keran air tersebut. Namun lebih epiknya lagi, saat kami putar balik dan akan kembali ke bawah, dan posisi saat itu kami sudah membelakangi toilet tersebut karena udah putar balik dan langsung ke bawah, ingin ke bawah, tiba-tiba kami terpaku diam dan saling pandang satu sama lain. Karena keran air yang sudah kami pastikan itu benar-benar sudah mati tiba-tiba menyala kembali. Sontak kejadian itu membuat kami lagi-lagi harus berlari kencang dan juga kami memutuskan untuk keluar pabrik dan berdiam di salah satu warung kopi yang tak jauh dari pabrik tempat kami bekerja. Gila, saat itu chaos banget cuy. Lalu dengan nafas yang tersengal-sengal, di saat itu ada penjaga warung kopi dan seakan-akan mengetahui apa yang telah kami alami. Penjaga warung kopi tersebut biasa kami panggil si Teteh cuy. Jadi si Teteh ini sedikit menceritakan tentang awal mula tempat tersebut sebelum pabrik kami berdiri. Si Teteh mengatakan bahwa sebelum adanya pabrik itu, awalnya adalah sebuah tempat gudang farmasi. Namun tak lama, gudang farmasi itu tiba-tiba terbengkalai dan ditinggalkan oleh para karyawannya. Sampai saat ini belum ada kejelasan kenapa gudang farmasi tersebut bisa terbengkalai cuy. Namun saat itu, ada salah satu karyawan yang sedikit mengetahui kondisi di dalam gudang farmasi tersebut. Karyawan tersebut mengatakan bahwa di dalam gudang farmasi itu, karyawan tersebut mengatakan kepada si Teteh itu bahwa di dalam gudang farmasi itu seringkali terjadi kesurupan massal. Dan juga tidak hanya itu cuy, pada saat pemilik gudang farmasi itu memanggil beberapa orang pintar untuk membersihkan area gudang tersebut, orang pintar itu mengatakan bahwa sosok yang sering mengganggu para pekerja bernama Meng. Dan juga orang pintar tersebut tidak sanggup memindahkan sosok wanita yang seringkali muncul di salah satu tangga dekat toilet tersebut yang tadi gue alamin cuy. Merinding. Lalu singkatnya setelah mendengar penjelasan yang disampaikan oleh si Teteh warung, gua dan beberapa rekan kerja gua yang lainnya tiba-tiba langsung merinding sekujur tubuh. Karena kan ngalamin cuy. Hingga saat itu kami berniat untuk diam di warung tersebut hingga pagi hari. Namun sialnya, tiba-tiba gue ditelepon oleh atasan gue dan menanyakan kondisi pabrik yang sepi karena saat itu akses CCTV ada di HP atasan gue cuy. Nah, kamar ada yang sepi gitu jadi nelpon cuy. Hingga kami pun terpaksa harus cabut dan kembali ke pabrik itu. Lalu kami pun memutuskan untuk tidur. Tapi lucunya saat itu posisi kami seperti pindang yang dijemur cuy. Saling berdekatan. Dan singkatnya setelah yang lain dirasa sudah tertidur, tak terasa waktu sudah pukul 3 dini hari. Gua dan rekan kerja yang saat itu tidak bisa merem sama sekali memutuskan untuk bermain game dan sedikit lupa dengan kejadian horor yang sebelumnya kami alami. Gue 2 orang main game cuy. Lalu puncaknya, ini adalah pengalaman pertama gue yang gak bisa gue lupain sama sekali cuy. Jadi saat yang lain tertidur, sedangkan gue dan rekan kerja memutuskan untuk bermain game, tiba-tiba gue mendengar suara orang yang merayap tepat di balik mesin laser yang saat itu kondisinya sangat sepi. Namun saat itu gue pikir itu hanya tikus cuy. Akan tetapi saat gue mencoba mendengar dengan jelas dan juga melihat detail arah suara tersebut, tiba-tiba di balik mesin laser itu muncullah sosok dengan posisi badan yang membungkuk dan juga seakan-akan tangannya merayap seperti kadal berlari ke arah gua dan rekan kerja gua yang saat itu masih terbangun cuy. Gitu asli.
Sontak gue dan juga teman gue berteriak dan lari hingga rekan kerja gue yang saat itu sudah tertidur seketika bangun dan ikut kabur dari tempat tersebut cuy. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk kembali keluar dan nongkrong di luar gerbang yang biasa dijadikan tempat untuk berkumpul. Saat itu gue menceritakan apa yang sebenarnya barusan terjadi. Mendengar itu, seketika rekan-rekan yang lain pun ikut merasakan sangat ketakutan cuy. Tiba-tiba muriding, serentak. Hingga tak lama kami pun mendengar suara azan subuh berkumandang dan memutuskan untuk kembali ke dalam pabrik. Karena kami rasa waktu itu sudah hampir terang dan gak mungkin adalah gangguan seram lagi. Lalu setelah kembali ke dalam pabrik, gua rebahan di dalam tumpukan kain yang menumpuk agar lebih nyaman dan juga empuk. Dan juga yang lainnya pun saling menentukan tempat rebahan masing-masing sembari menunggu waktu pulang yang saat itu hanya tinggal beberapa jam lagi. Namun cuy, gua rasa gangguan itu tidak akan ada lagi. Tapi kenyataannya, saat kami rebahan dan disibukkan dengan HP masing-masing, tiba-tiba terdengar suara lemparan kayu balok yang dilemparkan tepat di dekat posisi gua rebahan di pinggir cuy. Gak tau dari mana. Lalu tak hanya gua yang merasakan sangat ketakutan cuy, yang lainnya pun mendengar, dan di saat itulah kita kembali ke formasi awal, yaitu kembali saling rapat seperti ikan pindang yang lagi dijemur. Oke cuy, singkat cerita, gue bersyukur banget karena saat itu hari sudah kembali terang dan tak lama kami bersiap-siap untuk segera pulang. Dan tak lupa pagi harinya kami menceritakan semua kepada orang-orang yang masuk pagi disertai gelak tawa seperti kesannya kami pemberani cuy. Padahal tenyahu anjing. Padahal mereka gak tahu kita semua sudah sangat takut karena semalaman dinampakkan sosok dan juga teror dari makhluk-makhluk tersebut. Oke, sekian cuy pembahasan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga skrip yang berantakan. Jangan pernah kapok untuk terus pantengin channel Balad Rebahan, balad-balad kalian juga, serta subscribe dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang. Oke cuy, terima kasih.